Sedih karena orang tua berpisah, kecewa karena orang tua bercerai, dan seringkali menyalahkan keadaan yang terjadi, bahkan menyalahkan diri sendiri yang sebenarnya tidak salah. Kenapa ya ini terjadi padaku? Kenapa harus aku yang mengalami? Aku salah apa ya sehingga ini terjadi pada keluarga aku? Kenapa orang tua aku tidak bisa harmonis seperti orang tua teman aku yang lain? Kenapa keluarga aku tidak bisa lengkap sebagaimana keluarga yang lain? Ada aja ya orang tua aku lengkap dan juga keluarga aku harmonis, pasti aku akan merasakan bahagia. Dan berbagai macam beberapa pertanyaan lain yang membuat perasaan kamu merasa tidak nyaman. Video ini spesial buat kamu yang mengalami hal ini, semoga bisa membantu untuk membuat perasaan kamu lebih baik. Jadi tonton sampai akhir ya. Jadi yang pertama, silakan kalian coba untuk percaya bahwa anak yang orang tuanya berpisah itu juga tetap bisa bahagia. Karena bahagia itu didapatkan oleh siapapun, bahagia bisa dirasakan oleh siapapun tanpa syarat apa-apa, tanpa melihat orang tuanya lengkap atau enggak, tanpa melihat background keluarganya seperti apa, tanpa melihat keadaan ekonomi seperti apa. Bahagia bisa dirasakan semuanya, termasuk juga kamu yang mungkin beberapa waktu sempat merasa bahagia itu harus keluarga lengkap, bahagia itu ayah harus ada di sini, bahagia itu ibu harus ada di sini bersama dengan ayah, bahagia itu kita harus sama-sama bareng-bareng terus selamanya dan lain sebagainya. Jika beberapa waktu sempat muncul seperti itu, sekarang cobalah percaya bahwa bahagia itu tidak perlu syarat apa-apa. Kamu bisa bahagia tanpa syarat apapun. Karena bahagia atau tidaknya kita itu tidak ditentukan apa kondisi kita, tapi bagaimana keyakinan kita untuk bisa menghadapi kondisi itu. Jika kamu meletakkan berbagai macam syarat untuk bahagia, itulah yang menjadi sebab kenapa sulit bahagia. Jadi secara gampangnya adalah kamu baru mengizinkan diri kamu bahagia jika diri kamu memenuhi beberapa syarat atau kondisi. Yang pertama, aku akan izinkan diri aku bahagia jika ayah dan ibu lengkap berada di sini. Aku akan mengizinkan diriku bahagia jika aku mencapai ini. Aku akan mengizinkan diri aku bahagia jika aku mendapatkan ini. Aku akan mengizinkan diri aku bahagia jika aku punya situasi seperti ini. Sedangkan beberapa keadaan, beberapa kondisi, dan orang-orang di sekitar kita yang stay atau tidaknya bersama kita itu tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Jadi secara nggak sadar juga kita berfokus terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan, kemampuan tangan kamu adalah memegang 2 benda, tapi kamu paksakan tangan kamu untuk memegang 10 benda atau mengangkat itu secara bersama-sama. Apa yang terjadi? Kewalahan, semua barang jatuh dan malah berpotensi merusak beberapa barang yang seharusnya bisa kamu bawa 2 secara bergantian. Dan kenapa aku meminta kamu untuk silakan mencoba percaya bahwa bahagia itu tidak perlu syarat apa-apa? Karena aku juga mengalaminya. Kita bisa ciptakan bahagia itu sendiri dari dalam diri kita. Jadi orang tuaku beberapa waktu lalu juga berpisah, sekarang tidak tinggal bersama lagi. Sempat kecewa atau enggak? Sempatlah, tentu pasti. Sempat sedih atau enggak? Sedihlah pasti. Siapa sih anak yang berdoa agar orang tuanya bercerai? Siapa sih yang berdoa agar orang tuanya selalu berantem setiap hari? Siapa yang berdoa orang tuanya agar saling menyakiti satu sama lain? Tidak ada anak yang berdoa seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan dan tidak bisa kita kendalikan, namun harus kita hadapi. Karena kita juga perlu mengizinkan diri kita bahagia, kan? Nah, pada saat itu aku berada di titik atau fase hopeless, aku sedih, aku kecewa, hampir setiap hari aku nangis, memikirkan, aduh orang tuaku gak bisa bareng lagi ya, gimana nanti kata orang, gimana nanti aku bisa menghadapi kondisi ini, dimana ayah dan ibu udah gak bersama lagi, bisa gak ya dengan kondisi ekonomi yang mohon maaf terbatas sekali, takut mengkhawatirkan ini itu dan lain sebagainya, sedih, kecewa, bingung dan lain sebagainya sempat aku rasakan dan beberapa waktu menyangkal dan berusaha untuk memperjuangkan hubungan orang tuaku agar membaik dengan berbagai macam usaha yang aku bisa lakukan, namun ternyata tidak bisa. Jadi aku juga sempat berusaha pada waktu itu karena siapa lagi yang aku tanya, siapa yang pengen orang tuanya berpisah? Gak ada. Semua anak pengennya orang tua harmonis dan juga akur, selalu bersama hingga nanti tua, bahkan hingga ajal yang memisahkan mereka, atau bahkan sampai surga pun harapannya pengen reunian lagi gitu kan. Tapi balik lagi kondisi tidak bisa kita kendalikan. Udah usaha, udah berdoa, udah berusaha untuk berusaha untuk komunikasi ke ayah agar kondisi membaik, sudah, ke ibu, sudah, tapi tidak bisa dipaksakan. Karena hubungan itu akan berjalan dengan baik, akan berhasil jika keduanya mau berjuang.
Nah, di sini yang berjuang adalah salah satu atau hanya pihak ketiga, bukan dalam hubungan itu sendiri. Lalu bagaimana itu bisa berjalan? Gak bisa. Terus kemudian hingga akhirnya pada waktu itu dengan beberapa proses yang dilalui, alhamdulillah Allah mengajarkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, sehingga itu yang sangat membantu sekali dalam proses healing, proses untuk merubah cara pandang aku terhadap situasi yang aku kata atau aku nilai waktu itu buruk banget, bisa nggak ya dan sebagainya. Ada orang-orang yang Allah kirimkan untuk membantu aku bangkit dari kondisi itu. Hingga setelah itu menerima masukan-masukan dari orang-orang baik yang Allah kirimkan, yang Allah jadikan perantara. Allah bantu untuk mulai baca buku, Allah bantu untuk melihat beberapa bagaimana cara mengatasi ini dan itu untuk menyembuhkan luka dalam hati, luka batin yang dirasakan, untuk merubah cara pandang, bagaimana merubah kecewa menjadi energi atau power untuk membangun sesuatu, untuk memperbaiki sesuatu, alih-alih menghancurkan diri sendiri. Dari beberapa proses itu hingga akhirnya adanya channel at Love juga salah satunya itu, karena aku pengen membuat teman-teman merasa atau percaya bahwa kita bisa melalui semua ini, kita bisa melalui ujian-ujian hidup kita dengan memilih menjadikan rasa sakit itu sebagai pelajaran hidup kita. Nah, selain kekecewaan yang aku rasakan terhadap perpisahan orang tua, efek samping lain adalah aku seringkali merasa tidak berharga, aku seringkali menyalahkan diri sendiri, aku seringkali merasa tidak berguna. Andai aja aku sukses, andai aja aku punya uang banyak, pasti orang tua aku nggak pisah seperti saat ini. Pasti orang tua aku tidak berantem karena masalah uang misalkan yang membuat mereka akhirnya tidak rukun. Terus kemudian andai aja aku sukses, pasti orang tua aku akan bangga kepadaku. Andai aja aku lebih berguna, aku merasa seringkali tidak berguna. Belum lagi ada beberapa perkataan dari orang tua yang semakin membuat aku merasa tidak berguna lebih daripada itu. Perasaan merasa tidak berharga ini juga alhamdulillahnya bisa dalam proses teratasi dengan cara itu tadi, baca buku tentang self improvement, melihat sesuatu asupan yang baik, kajian-kajian yang membuka cara pikir bahwa ujian yang kita hadapi itu bertujuan untuk meningkatkan level kita, tergantung dari diri kita sendiri mau menjadikan itu sebagai pelajaran hidup atau sebaliknya. Dan orang-orang baik yang sering mensupport dan memberikan masukan-masukan kepada diri itu sangat membantu merubah cara pikir bahwa oke, perpisahan orang tua ini bukan sesuatu yang aku harapkan, namun ini terjadi karena Allah punya rencana yang lebih baik lagi untuk diriku ke depannya. Dan efeknya apa di aku? Aku jadi merasa lebih mandiri, aku jadi merasa lebih mudah menghargai kehadiran seseorang, aku jadi merasa lebih mudah untuk menghargai hubungan, bagaimana menjaga hubungan baik, entah itu dengan orang lain atau dengan diriku sendiri. Aku jadi belajar tentang beberapa macam cara proses healing, tentang mengenali diri sendiri, tentang bagaimana mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri, hingga aku bisa berdamai dengan orang lain juga. Efeknya perasaan merasa tidak berguna yang sering kali hadir, perasaan merasa bersalah, perasaan merasa tidak berharga, tidak pantas dan sebagainya, yang membuat aku merasa tidak nyaman, overthinking, menyesali ini itu, menyalahkan diri sendiri terus-terusan. Itu yang membuat aku mencari tahu bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, bagaimana cara mengenali luka, sebabnya apa sih, jadi apa yang harus disembuhkan sih, bagaimana cara mengatasinya sih, aku harus apa terhadap luka ini dan sebagainya. Aku rasa ilmu ini harus diketahui banyak orang yang membutuhkan, karena dimulai dari mental yang sehat, dimulai dari berdamai dengan diri sendiri, kita akan lebih enak dalam menjalani kehidupan. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu juga akan lebih sehat. Dan efeknya apa? Kita lebih bahagia. Karena kalau kita mengambil keputusan dalam kondisi kita masih merasa tidak pantas, dalam kondisi kita masih merasa tidak berharga, keputusan-keputusan yang diambil itu cenderung bisa melukai diri sendiri. Karena ibaratnya seperti ini. Bayangkan kamu punya binatang peliharaan yang sangat kamu sayangi. Ini bukan berarti aku bermaksud untuk menyamakan diri dengan binatang peliharaan biar kamu lebih mudah untuk membayangkannya. Kamu punya kucing misalkan, kamu sayang banget sama dia. Apa yang akan kamu berikan kepadanya? Tentu kamu berikan sesuatu yang terbaik buat dia kan? Karena dia berharga bagi kamu, karena kamu menyayangi dia, karena kamu mencintai dia. Gitu juga ke diri sendiri. Kalau kita merasa diri kita berharga, kita menyayangi diri kita berdamai dengan diri kita akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Entah itu pasangan, pilihan pasangan yang dihadapkan ke kita,
kemudian teman-teman atau circle pertemanan dalam kehidupan kita, lingkungan kita, kemudian makanan atau bahkan keputusan-keputusan yang lain, pekerjaan, kesempatan hidup dan sebagainya. Lebih gampang untuk bahagia, kita lebih sehat secara fisik dan juga psikis kita. Jika saat ini kamu masih berada pada fase kamu sedih, kamu kecewa terhadap perceraian yang terjadi pada orang tua kamu, dan seringkali menyalahkan diri sendiri, yuk saat ini kita bikin keputusan. Aku putuskan untuk move on. Aku putuskan untuk melepaskan luka yang aku rasakan. Dimulai dari keputusan kamu itu, kamu akan ditemukan, kamu akan dibimbing untuk ke jalan next step, di mana kamu akan menemukan cara-cara bagaimana cara mengatasinya, dibersamakan dengan orang-orang baik, karena lingkungan itu penting sekali dalam proses penyembuhan luka yang kamu rasakan. Dan lagi ternyata kondisi pahit, kondisi buruk yang sempat kita anggap sebagai musibah tidak selamanya pahit. Pahit pun jika itu obat menyembuhkan. Begitu juga dengan ini. Ternyata ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap buruk. Dalam hidup ini tidak selamanya keburukan itu adalah keburukan dan tidak selamanya kebaikan adalah kebaikan. Ternyata ada kebaikan dalam keburukan dan bahkan mungkin sebaliknya. Dan dari perceraian orang tua yang aku rasa itu buruk sekali dan juga membuat aku merasa sedih, kecewa dan sebagainya, ternyata sekarang menjadi sesuatu yang aku sangat syukur. Kemudian menjadi alasan kenapa aku ambil jurusan psikologi yang aku enjoy saat ini, yang sangat aku syukuri saat ini. Ternyata tidak selamanya pahit ya. Dan ada sisi baiknya. Begitu juga dengan apa yang kamu alami saat ini. Jika sekarang kamu belum menyadarinya, dimulai dari tadi kamu memutuskan untuk memaafkan terlebih dahulu, kamu memutuskan untuk melepaskan luka yang kamu rasakan, perlahan kamu akan menyadari beberapa anugerah di balik musibah yang sempat kamu rasa itu pahit sekali. Sisi baik yang lain. Coba bayangkan orang tua kamu masih bertahan sampai saat ini dan saling menyakiti satu sama lain. Berantem setiap hari, bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Setiap hari kamu melihat itu. Apa efeknya buat mereka dan apa efeknya buat diri kamu? Tentu tidak baik. Maka dari itu Allah ingin menyelamatkan kamu sekarang dengan cara seperti ini. Allah ingin kamu lebih bahagia, Allah ingin kamu lebih sehat dan melepaskan kamu dari toksik-toksik sebelumnya. Sekali lagi, jika kamu sempat percaya beberapa pandangan negatif masyarakat terhadap anak yang orang tuanya bercerai, dan mungkin di beberapa daerah berbeda dan di sekitar kamu mungkin berbeda. Jika kamu sempat percaya beberapa itu, please sekarang bilang ke diri kamu, aku bahagia. Bahagiaku tidak perlu syarat apa-apa, maka dari itu aku putuskan diri aku untuk bahagia saat ini. Karena berharga atau tidaknya diri kita itu bukan dari bagaimana pandangan masyarakat terhadap diri kita, tapi tentang apa yang kita rasakan terhadap diri kita saat ini. Dan jika kamu masih merasa belum nyaman terhadap diri kamu tinggal lakukan ini kepada diri kamu, bilang ke diri kamu, sering kali bilang ke diri kamu, aku bahagia, aku berharga, aku bahagia dan aku berharga. Karena bahagia atau tidaknya diri kita, bagaimana masa depan kita itu tidak ditentukan bagaimana omongan orang lain terhadap diri kita. Semuanya ditentukan dari apa keyakinan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita yakin diri kita bahagia, kalau kita yakin diri kita berharga, kita akan seperti itu. Kalau kita yakin kita akan punya masa depan yang indah dengan diri kita saat ini, kita akan seperti itu. Tapi masalahnya gimana kalau saat ini aku belum merasa seperti itu, aku masih gak nyaman dengan diri aku sendiri, aku masih belum yakin aku bahagia atau enggak, aku masih belum yakin aku masa depannya bagus atau tidak dan sebagainya. Saat ini kamu tinggal bilang kepada diri kamu sesering mungkin di depan kaca atau sering kali kamu ulangi dalam diri, aku bahagia, aku berharga. Dan jika kamu perempuan, aku cantik, aku bahagia, aku berharga. Jika laki-laki berarti sebaliknya, aku tampan, aku bahagia, aku berharga. Aku menarik, aku bahagia, aku cantik, aku berharga. Ditambah dengan yang pernah aku sampaikan kamu, tulis jurnal syukur ketika kamu mau tidur. Tulis apapun yang kamu syukuri pada saat itu, dan ini akan membantu kamu untuk berfokus terhadap apa yang kamu punya saat ini, sehingga toksik yang ada dalam pikiran negatif itu bisa terkeluarkan karena diganti sama pikiran-pikiran positif yang kamu sering tulis ketika kamu mau tidur. Ini penting banget, namanya jurnal syukur. Jadi silakan dicoba, silakan dirasakan sendiri bagaimana efeknya, dan buktikan apakah yang aku sampaikan ini cuma sekedar omongan aja atau ternyata bener ya, ngefek kok di aku. Karena ini ngefek di aku,
Mungkin efeknya juga di kamu. Biar bisa jawab mungkin atau enggaknya, biar bisa memastikan, silakan dicoba sendiri. Dan satu lagi, aku ingatkan, libatkan diri kamu bersama dengan orang-orang yang baik, libatkan diri kamu bersama dengan lingkungan yang positif, karena itu sangat penting sekali untuk proses penyembuhan luka yang kamu rasakan. Jadi sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.